Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya Rini Astuti dengan NIM 0544319195, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin menyampaikan solusi inovatif untuk meningkatkan pelayanan KTP di Kabupaten Kutai Barat. Yang pertama, identifikasi permasalahan pelayanan KTP. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman masyarakat Kutai Barat, terdapat berbagai persoalan yang sering berkaitan, sehingga menghambat efektivitas pelayanan KTP. Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari faktor teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial, geografis, dan sosial budaya. Adapun aspek tersebut yaitu antrean panjang, jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya transparansi. Adapun solusi inovatif mobile iKTP service dan booking online system. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, inovasi pelayanan dirumuskan melalui dua bentuk utama, yaitu layanan keliling berbasis mobile dan sistem pemesanan layanan secara digital. Adapun seperti yang bisa kita lihat pada contoh gambar berikut, mobil layanan iKTP keliling, yaitu teknologi biometrik dan internet satelit, solusi rekam KTP hingga pelosok desa. Adapun contoh booking online system dan tracking. Analisis solusi berdasarkan teori pelayanan publik, analisis dengan SERVQual. Yang pertama ada reliability, karena sistem booking meminimalkan antrean dan meningkatkan kepastian pelayanan. Yang kedua ada responsiveness, melalui pemberian informasi status dokumen secara cepat melalui aplikasi. Yang ketiga ada assurance, dengan penggunaan perangkat biometrik dan sistem keamanan data yang sesuai standar nasional. Yang keempat ada empathy, melalui pelayanan keliling yang secara khusus menjangkau masyarakat pedalaman. Dan yang kelima ada tangible, melalui penggunaan fasilitas modern. Lalu ada analisis dengan new public service. Yang pertama melibatkan masyarakat dalam proses penjadwalan layanan. Yang kedua mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi. Yang ketiga memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik. Dan yang terakhir mengembangkan pelayanan inklusif tanpa memandang lokasi geografis. Lalu ada strategi implementasi. Agar inovasi dapat berjalan efektif, strategi implementasi disusun secara bertahap dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun pihak yang terlibat, yang pertama ada Disdukcapil Kutai Barat sebagai pelaksana utama, lalu ada pemerintah kabupaten, yaitu penyedia anggaran dan dukungan kebijakan, lalu ada Dinas Kominfo untuk penyedia infrastruktur digital dan jaringan, lalu ada pemerintah kampung sebagai fasilitator sosialisasi di lapangan, dan ada teknisi dan operator sebagai pengelola aplikasi dan sistem digital. Langkah-langkah pelaksanaan, yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan survei kebutuhan untuk memahami kondisi real lapangan. Hasil survei menjadi dasar penyusunan rute layanan keliling dan desain aplikasi. Selain itu, dilakukan pelatihan teknis bagi petugas agar mereka memahami cara mengoperasikan perangkat perekaman dan aplikasi. Lalu ada tahap implementasi awal. Uji coba dilakukan di kampung yang paling mudah dijangkau. Tujuannya untuk melihat efektivitas perangkat, stabilitas jaringan, serta respon masyarakat. Sosialisasi melalui spanduk, media sosial, dan peran pemerintah kampung juga dilakukan agar masyarakat memahami cara menggunakan layanan baru ini. Lalu yang terakhir ada tahap pelaksanaan penuh, yaitu mobil keliling beroperasi secara rutin sesuai jadwal, sementara sistem booking online mulai digunakan secara luas. Pada tahap ini, monitoring harian dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat bekerja dengan optimal. Adapun hambatan dan solusi, hambatannya, anggaran dapat diatasi melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan dukungan CSR dari perusahaan lokal yang beroperasi di wilayah Kutai Barat. Dan ada solusi, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan edukatif melalui pemanfaatan aparat kampung, tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi secara langsung. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita bersama, marilah kita menyaksikan video wawancara yang telah kami siapkan terkait topik yang kita bahas hari ini. Dalam video ini, kita akan mendengar dari narasumber langsung, yaitu Bapak Yunus, Kepala Bidang Disdukcapil Kutai Barat. Kalau kayak gitu tuh tidak, misalkan satu kecamatan itu diagendakan bisa berapa kali Pak dalam satu tahun Pak? Nah, kalau untuk agenda itu tergantung dari anggaran kami. Tergantung dari anggaran kami. Kalau anggaran kami mampu, kami bisa menjangkau semakin cepat kami jangkau. Jadi kami lihat
kondisi anggaran. Oh iya. Nah, kalau anggarannya tidak memenuhi, ya kami lihat ini kapasitas atau jumlah penduduk yang masih sangat rendah kepemilikan KTP. KTP-nya. Tapi kalau untuk di Kubang sekarang ini, kalau untuk kepemilikan KTP itu saya kira tidak terlalu sekarang ini. Karena apa? Ketika kita melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah itu kan umur yang 16 tahun kita rekam. Iya. Jadi tidak harus menunggu sampai umur 17. Nah, terkecuali kalau yang disabil itu. Nah, disabil itu Sama lansia ya Pak ya. lansia itu ketika kami datang ke kampung itu, ya itu yang kami termasuk yang masih sisi lain, tapi itu tidak seberapa juga. Sudah mulai terlayani semua dengan adanya jemput bola ini. Iya Pak. Jadi memang ya. Berarti Kenapa kita melakukan jemput bola ini? Karena itu untuk mempermudah masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan. Iya. Jadi bukan masyarakat yang datang, tapi kita yang mencari. Iya. Itu keunggulannya. Kemudian yang Kedua. booking online ini, keunggulannya ini, yang dulunya itu masyarakat itu harus datang untuk ngantri di sini, dokumen, kita permudah dengan online. Jadi masyarakat itu sepanjang di situ ada jaringan, mereka hanya ngirim dokumen mereka, maunya mereka apa. Jadi di situ mereka komunikasi dengan operator kami. Ketika umpamanya dokumennya dikirim oleh mereka itu ada kekurangan, tinggal kami komunikasi, silakan lengkapi masih kurang. Dari pemaparan dan video wawancara singkat, dapat saya simpulkan, secara keseluruhan pelayanan pembuatan KTP di Kabupaten Kutai Barat masih memerlukan pembenahan komprehensif. Hambatan berupa akses geografis, jaringan internet, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya informasi kepada masyarakat menjadi faktor utama yang memperlambat pelayanan. Inovasi mobile iKTP service dan booking online system menjadi nyata yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Solusi ini juga sejalan dengan teori ServQual dan pendekatan New Public Service yang menekankan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran untuk pengembangan layanan digital dan penyediaan infrastruktur jaringan internet yang lebih stabil. Kedua, Disduk Capil harus memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkala terkait penggunaan teknologi baru. Ketiga, pemerintah kampung perlu berperan aktif sebagai perpanjangan tangan dalam sosialisasi layanan digital. Keempat, inovasi layanan harus diperluas ke jenis layanan kependudukan lain, seperti KK, akta kelahiran, dan surat pindah. Lalu yang terakhir atau yang kelima, evaluasi rutin harus dilakukan agar inovasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekian penyampaian saya tentang solusi inovatif untuk meningkatkan pelayanan KTP di Kabupaten Kutai Barat. Semoga video ini boleh berguna bagi banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.